Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Oke, tes, tes. Ini suara saya kedengeran sekarang? Oke, saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang bisa dengar suara saya, boleh ketik angka 1. Supaya saya bisa cek apakah bisa terdengar di tempat Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, sekarang udah ada ya. Sip. Terima kasih. Mohon maaf tadi kendala teknis sedikit. Oke, kalau sudah masuk. Baik, kita jumpa lagi di live Q&A supaya Bapak Ibu teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya lebih baik. Saya juga bisa menjawabnya lebih baik dan harapannya bisa lebih jelas daripada kita di grup WhatsApp dan semoga ini juga bisa jadi sarana kita untuk terus belajar ya. Terus belajar, bisa saling kenal satu sama lain dengan live Zoom ini. Maka saya nggak ada materi apa-apa, jadi di live Q&A ini dari teman-teman silakan raise hand, lalu open mic, open kamera, langsung menyampaikan pertanyaan, dan nanti akan saya jawab. Oke, jadi yang mau bertanya mungkin boleh langsung raise hand, lalu juga open mic dan open kamera. Saya akan menyediakan diri 45 menit sampai 60 menit untuk kita tanya jawab di hari Rabu malam. Oke, boleh raise hand dan open kamera ya. Oke, ini Pak Luis, nggak apa-apa. Off cam karena lagi ada acara. Terima kasih lagi ada acara tapi menyempatkan hadir di Zoom. Saya mau tanya untuk payment barang sampel. Biasanya menggunakan payment apa? Apakah tetap harus TT? Untuk sampel bisa TT, tapi biasanya bayar nggak mau ya. Bayar nggak mau TT karena untuk transaksi internasional itu kan biayanya mahal. Nah, kalau transaksi kecil, biasanya yang saya gunakan antara Western Union, PayPal, atau Wise. Ya, ini biasa yang saya gunakan kalau ada transaksi internasional untuk yang skala kecil, Western Union, PayPal, atau Wise. Jadi bisa pilih salah satu dan bisa di reset mana yang paling mudah gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang misalnya di daerah gitu, mungkin Western Union lebih oke karena ini biasanya nempel dengan pegadaian hijau. Kalau PayPal kendalanya adalah dia harus ada verifikasi dulu selama 20-an hari. Nah, kalau Wise biayanya agak mahal sedikit lah. Jadi boleh habis ini di riset sendiri mana yang paling bagus, tapi biasanya saya pakai 3 ini. Oke, thank you. Oke, boleh silakan Mas Hanif. Oke, udah bisa? Oke, suaranya kecil Mas Hanif. yang Oke, bisa yang diulang? paling recommended itu apa ya Kak? Rekomendasi apa ya? Sorry, bisa diulang? Untuk rekening perusahaan banknya itu. Banknya apa? Wah, ini pertanyaan tricky nih. Iya, Karena saya bukan sales iya, bank. Eh, iya, gak apa-apa tuh. sebenarnya semua bank mirip-mirip sih kalau saya sih. Saya punya banyak rekening ya. Jadi saya punya BCA, punya BNI, punya BRI, punya CIMB, punya OCBC, punya. Dari saya nggak beda jauh sih sebenarnya. Nggak beda jauh sih. Terkait, nah ini kenapa saya bikin banyak, soalnya ngejar promo-promo aja untuk
biasanya ada, kan saya ada kartu kredit perusahaan. Nah, jadi kan kadang kalau kita makan di restoran atau beli tiket pesawat ada promo-promo tertentu. Paling kayak gitu bedanya, pertama. Kedua, dari segi biaya transaksi, misalnya transaksi LC, transaksi internasional, paling murah BNI dan BRI, paling murah. Tapi dibandingkan bank swasta, BCA, OCBC, dan lain-lain, ya beda tipis sebenarnya. Nggak terlalu signifikan banget sih bedanya. Kalau dari segi layanan, ya mayoritas sama, nggak ada yang terlalu jomplang banget ini dari pengalaman saya. Jadi kalau untuk memilih bank, bisa cek aja bank terdekat di mana, lalu rekening pribadi Mas Hanif pakai apa sekarang, ya udah pakai bank itu dulu aja. Karena dari saya pribadi, bank nggak berpengaruh banget gimana-gimana sih. Mas Hanif, rencana pakai bank apa? Untuk sekarang masih budget, tapi ini loh, nah, budget gitu. Oke, tadi sempat putus sedikit, Ya boleh untuk diulang lagi sekali lagi? untuk sekarang saya rekening pribadi sih BCA sih. Oke, BCA. Ya, BCA BCA. perusahaan juga Iya. itu umum sekali, nggak apa-apa pakai BCA aja. Oke, tapi ini masalahnya Q&A ini akan diupload di YouTube nih ya. Jadi, ya udah nggak apa-apa deh. Eh, Iya, mohon Boleh maaf, sebut mohon bank-bank maaf. yang tadi kita sebut ya. Oke, 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 terima kasih itu aja sih, Pak. Makasih banyak. oke, oke, siap. Oke, boleh silakan. Mas Gani, gimana kabarnya nih? Terakhir apa? Ekspor kokonat ya, kalau nggak salah ya. Baik, ya, betul kok. Halo kok, selamat malam. Selamat Baik, malam. untuk kesempatan. Eh, Sebenarnya aku sempat ikut Zoom juga sama Kodenis sekitar 4 bulan yang lalu di BD Batch 6. Nah, terus aku sekarang sebenarnya lagi kendala buat cari bayi. Nah, sebenarnya aku tuh buat progres sekarang 2-3 bulan kebelakangan lagi slow karena Desember, Januari sama Februari kemarin kan lagi kelarin skripsi kan, dan sekarang skripsi udah kelar, tinggal apa namanya, tinggal fokus seperti bisnis sambil magang gitu. Terus lanjut, aku tuh kemarin strateginya udah coba nge-apply apply offering atau penawaran-penawaran lewat email, lewat WhatsApp, ke calon-calon buyer. Emang belum dikit sih, tapi at least em, konsisten kayak 2 WhatsApp atau 2 email setiap hari itu. Terus kemarin aku juga sempat lihat sekilas dari Instagramnya Kodenis, kalau misal Kodenis juga ngebantu promosi yang dia juga masuk di Islam sama aku kemarin. Dia buat produknya sama gula aren. Nah, karena aku sama juga gula kelapa, jadi aku sempat tanya-tanya kalau misal aku gimana ya? Sempat tanya-tanya gimana sih strategi yang dia pakai gitu buat dapat bayar gitu. Nah, jawaban beliau, beliau apa namanya, fokus di bikin konten di sosmed, pertama di Instagram sama di artikel gitu di website. Nah, karena produk aku yang dapet ini kan dia gula kelapanya yang non TC. Terus kalau yang non TC ini kan dia untuk mekanisme produksinya itu dia sama dengan produk gula kelapa yang ada sertifikasinya kan. Cuma dia yang bikin beda adalah katanya dia belum diaudit sama cek sertifikasi. Jadinya makanya gak bisa diklaim secara organik gitu. Which is market bakal lebih sempit kan. Makanya aku dari kemarin-kemarin tuh misal apply di orang dan Rusia dan segala macam. Cuman kan sekarang kan dari minggu lalu kan ada perang ya, kayak entah itu Iran, Rudal dan segala macamnya. Jadinya Timur Tengah nih mereka lagi sempit gitu karena apa namanya, fluktuatif di ini kan pengirimnya. Kalau misal aku kebetulan ada kenalan juga Desiccated Coconut dan Palm Sugar juga deket dekat daerahku. Sebenarnya logis kok. Kalau misal aku juga em, apa ya, nge-expand di website, di katalog produk, di company profile, terus di promosi apa namanya, di promosi artikel dan promosi Instagramnya juga ngebuka desiccated coconut sama palm sugar. Maksudnya karena kok karena gula kelapa ini dia em, terutama dapetnya jenis yang non TC, jadinya marketnya lebih kecil gitu. Jadinya em, dengan ngebuka part dan palm sugar dapat inilah lebih. Kalau saran dari Kodenis gimana kok? Oke.
Oke, Mas Gani bisa dengar suara saya sekarang? Bisa kok. Oke, soalnya tadi Mas Gani lumayan sering putus-putus. Nanti kalau ada putus-putus, Oh. kabarin ya. Mhm. Oke, jadi Oke, so, pertama saya simpulin dulu ya. Soalnya Mas Gani tadi putus-putus, saya takut nggak nangkep sepenuhnya. Jadi masalahnya sekarang mau expand ya, mau expand ke desiccated coconut dan palm ya, sugar gitu kan. palm sugar, betul. Oke, bukan coconut sugar ya? Bukan. Oke, tapi palm. Mhm. Oke. Dari saya, saran saya nggak apa-apa sih, karena masih Nggak apa-apa. nyambung ya, masih beririsan ya, Mhm. Mhm. turunan kelapa gitu. Jadi Mas Gani bisa coba branding perusahaannya sebagai, ya kita nih coconut Kelapa dan supplier turunannya. yang udah Mhm. added value gitu. Artinya kita Mhm. perusahaan yang fokus pada pengolahan prosesor kelapa into value yang lebih bagus. Contohnya desiccated coconut, untuk coconut sugar, khususnya untuk kebutuhan F&B industri gitu. Misalnya kita bisa branding seperti itu. Jadi tadi kan Mas Gani tanya ya ke Kavero ya, strategi media sosialnya gimana. Ya, Kak betul. Gani bisa coba Mhm. terapkan yang mirip sih. Jadi Mas Gani bisa branding perusahaannya sebagai apa ya, partner yang baik untuk F&B industri di seluruh dunia untuk menyediakan produk olahan kelapa yang berkualitas dari Indonesia, yaitu desiccated coconut, misalnya untuk pembuatan bakery, kue, dan seterusnya, coconut sugar yang lebih sehat, dan seterusnya, dan palm sugar, dan lain-lain. Jadi menurut saya, ini ide yang bagus untuk expand di company profile dan katalog produk, karena kalau kelapa, emang kalau kita mengandalkan satu produk aja, tadi marketnya sempit, ya kan? Marketnya Iya, sempit, lalu betul. juga ya nggak apa-apa sih mau pelajari semua supaya bisa peluangnya bisa lebih besar, karena Mhm. menurut saya ini masih beririsan, masih di area Ya, kelapa, jadi masih searah lah ya. nggak terlalu nyebrang banget, jadi nggak apa-apa untuk difokuskan, bisa bisa dicoba cara seperti ini. Mhm. Sama kok, kalau saya boleh izin terakhir, kan dia, kalau misal aku buka banyak kan berarti para buyer kan mikir dia pasti bukan supplier kan, bukan supplier atau produsen pertama gitu, karena ya mungkin bisa aja sih ada perusahaan atau produsen yang ngeproduksi beberapa produk secara sekaligus gitu. Nah, kalau misal aku secara positioningnya trader di website atau di company profile-nya itu ntar gimana ya? Kayak maksudnya em, kalau misal aku ngesediain banyak produk, ntar kalau misal ditanya are you a trader? Nah, jawabnya gimana tuh? Kira-kira. Bilang aja kita berkolaborasi dengan banyak produsen kelapa lokal gitu kan, kita Oke. bilang aja kita bukan Mhm. trader tapi kita investor gitu. Bilang gitu aja. Jadi Oke, kita oke, oke, oke. jadi Paham. kita Ya kolaborasi kalah-kalahin aja lah pokoknya. dengan produsen Mhm. kelapa yang terbaik di Mhm. Indonesia gitu ya. Kita punya uh, desiccated. Jadi kita kolaborasi dengan petani-petani Ya. kelapa, dan juga kita punya industri Mhm. pengolahannya gitu. Jadi kita emang, ya bilang Oke. aja kita Mhm. supplier, kita supplier. Mhm. Dan emang untuk produksi kita kolaborasi dengan banyak pihak untuk membantu yang Oke. kecil juga maju, dan tapi kualitas mereka bisa kita, ya bisa Mas Gani itulah, kasih tahu ke bayarnya kalau, Kalah-kalahin aja lah ya kasarnya. tapi kasih unsur sosialnya juga mungkin. Jadi Mas Gani kan, nih kita kolaborasi dengan produsen-produsen kecil, dan ini ya kita ngebantu banyak orang gitu, bantu Mhm. ibu-ibu misalnya untuk Mhm. mendapatkan Mhm. penghasilan tambahan dan seterusnya. Penghasilan Itu petaninya. Oke, bisa oke. diatur sendiri lah Mhm. storytellingnya. Oke, Itu oke, Mas kok Gani, mungkin aman cukup. ya? Mhm. Thank you ya kok. Oke, thank you Mas Gani. Sukses untuk ekspor kelapanya. Saya tunggu kabar Amin. baiknya untuk closing ya. Amin. Tahun ini kok Bismillah kok. Oke, siap. Silakan Pak Hendra. Halo, Halo. kayaknya ini pertama kali aku book on cam deh. Jadi ada beberapa hal yang mungkin aku mau tanyakan. Mungkin ini udah pernah ditanyakan, cuman aku kan nggak pernah dengar, jadi aku mau tanyakan kembali. Eh, Biasanya kan Mas Niko ini kan ada info kan. Sebetulnya kita yang kita jual itu yang lain juga ada jualan gitu loh. Ya. Jadi apa sih plus poin yang kita bisa tonjolkan ke yang lain kan? Itu kan penting kan gitu. Nah, jadi ini pertanyaan aku itu eh, produknya Mas Niko ini kan kokoa ya. Ya. Boleh dikasih tahu nggak ekstra poin apa yang eh,
biasanya dipakai untuk produk kokoa. Jadi kita ada kayak gambaran produk kita, contohnya kayak kemarin kan di infonya, kopi mungkin eh, roasting temperature atau apa itu kita bisa kasih as free gift gitu kan, free receipt gitu, free recipe gitu kan. Jadi ada sesuatu yang plus gitu loh. Nah, jadi ini untuk produk Cocoa yang udah dijalani itu poin ekstranya apa? Udah itu pertanyaan kedua saya, biasa kalau Mas Niko ini cari buyer itu by web, by exhibition, atau relasi atau gimana gitu loh. Jadi sharing-sharing kita jadi ada pengetahuannya gitu. Lebih Oke, kurang itu sih, Mas Niko. oke, Thank siap. Pak you. Hendra, rencana mau ekspor apa, Pak Hendra? eh aku sih termasuk agak palu gada ya. Oh, nggak Jadi apa-apa. aku produknya itu ada eh ini semua sebetulnya eh, aku ada aku kan sebelumnya di bank nih. Ya, Jadi aku ada beberapa nasabah. Nasabah aku itu rata-rata itu pemain besar gitu. Cuma mereka memang ada yang udah ekspor, ada yang ekspor. oke, Produk mantap. aku itu yang sekarang itu di kopi. Aku Kopi, ada molasses, molase, ada coconut, betel nut, sama ada fresh vegetable. fresh apa, sorry? Sayur Oh, dan sayur. potato gitu. Oke, oke, fresh vegetable ya. Oke, Pak Hendra, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, emang betul ya, semua produk, apalagi kita nih eksportir baru, kalau kita nggak punya pembeda, kita nggak punya value apa-apa, buyer nggak ada alasan beli sama kita, gitu kan. Ada eksportir lain yang udah lebih established, mungkin harganya lebih murah, lalu portofolionya udah lebih jelas, nah terus kenapa kita belinya harus sama kita, gitu kan. Nah, ini saya ceritain kenapa waktu itu, ini bukan sekarang ya, jadi saya flashback ke pas saya pertama kali ekspor, kenapa akhirnya bisa pecah telur. Kenapa akhirnya bisa pecah telur? Pertama, harga. Jadi, nggak bisa dipungkiri benefit utama itu pasti harga ya. Kita buyer tuh pasti ngelihat harga dulu. Jadi waktu itu strategi saya ya negosiasi lalu juga jalin hubungan baik dengan supplier, jadi bisa dikasih harga yang bagus. Dan waktu pas pecah telur pertama kali saya nggak ambil untung banyak. Jadi saya emang kan kita udah hubungin buyer banyak nih, kita tahu kan harga rata-rata yang diinginkan buyer tuh berapa. Jadi saya emang sengaja turunin untuk pecah telur dulu pertama. Jadi biaya belajar dulu. Untung asal nggak rugi, tapi goal gitu ya, untuk bisa closing. Karena kita nggak punya portofolio apa-apa, kita jangan sombong dulu mau untung banyak gitu ya. Itu dari pengalaman saya. Pertama, karena saya kasih harga rendah. Kedua, service. Waktu itu, saya pertama kali ekspor tuh 2021, jadi ya masih baru juga sih, baru 5 tahunan. Waktu itu, desain grafis tuh nggak kayak sekarang. Sekarang kan kita ada Canva, ada macam-macam gitu ya, gampang ya. Uh, jadi dulu waktu itu saya nawarin free service graphic design ke buyer-buyer saya. Karena kan saya coklat, jadi saya waktu itu jualnya belum pakai brand seperti sekarang, belum Kartens Cocoa kayak sekarang. Dulu saya maklon, jadi saya bisa bikinin brandnya buyer. Nah, waktu itu saya tawarin free, gratis, desain logo, desain packaging ke buyer saya. Nah, itu salah satu contoh pembeda yang ternyata bisa buat buyer memutuskan beli dari saya. Karena produknya sama, harganya lebih murah, dan sekali lagi jasa desain tersebut nggak dimiliki oleh pabrik-pabrik dan supplier lain gitu. Jadi itu benefitnya. Lalu benefit lain yang saya sering kali tonjolkan, packaging. Jadi packaging kalau yang lain 2 lapis 3 lapis, saya ada lapisan lagi, jadi tahan banting. Lalu juga ada storytelling, value, dan macam-macam ya. Tapi kurang lebih itu saat pertama kali saya closing ekspor, kenapa bisa tembus gitu ya. Nah, jadi teman-teman, pembeda itu nggak harus pembeda produk. Jadi misalnya Pak Hendra tadi jual kopi, jual betelnut, dan seterusnya. Nah, misalnya betelnut kan dari dulu gitu-gitu aja Pak. Susah cari pembedanya gitu betelnut. Kita sama yang lain mungkin betelnutnya sama gitu, seperti itu. Tapi kita bisa berbeda dalam hal service. Misalnya Pak Hendra jual betelnut ke China, Pak Hendra bisa bahasa Mandarin, ini contoh. Itu kan salah satu pembeda juga. Eksportir lain mungkin belum tentu bisa bahasa Mandarin, ya kan? Ya sama kayak kita lah, kalau kita ketemu sama-sama, misalnya kita sama-sama orang Jawa, ketemu orang bisa bahasa Jawa, ada ikatan emosional yang berbeda. Nah, ini sama halnya dengan buyer. Ini saya udah testing juga. Ketika buyer, misalnya buyer Arab, kita sapa mereka bahasa Arab, itu langsung beda. Raut mukanya dan juga bahasanya ya. Gitu.
Jadi pembeda ini banyak sekali, bisa di brainstorming, apalagi sekarang udah ada ChatGPT AI, bisa brainstorming di sana kira-kira value added apa, benefit apa yang bisa saya implementasikan di perusahaan untuk ya bisa punya pembeda, bisa beda dari yang lain dan akhirnya ada alasan bayar milik kita dan alasan bayar rugi kalau nggak beli sama kita. Gitu Pak Hendra, jawaban singkat dari saya. Semoga menjawab ya Pak ya. Ya, yang satu lagi yang biasa untuk cari buyer itu Oh, biasa cari buyer. pakai apa ya? Oke. Cari buyer kalau pertama kali saya pakai cara konvensional ya. Jadi saya cari tahu nih kira-kira yang bakal beli coklat itu siapa. Jadi saya kan produknya cocoa powder. Saya harus mikir cocoa powder ini dipakai untuk apa, dibeli sama siapa. Nah, waktu itu saya lihat cocoa powder itu banyak dipakai untuk industri minuman coklat. Jadi yang bakal beli ya udah distributor F&B, hotel, restoran, pabrik-pabrik minuman. Jadi saya cari langsung di Google pabrik minuman di India, pabrik biskuit dan coklat di India dan seterusnya. Jadi pertama caranya seperti itu. Kedua lewat e-commerce. Lewat e-commerce. Jadi produk kita misalnya kopi kan, kopi green bean. Kita mau ekspor ke Amerika. Amerika punya e-commerce besar, Amazon, eBay. Coba ya Pak Hendra cari di situ Green Coffee Beans atau Indonesian Coffee Beans. Ya kan? Itu kan data buyer semua. Ketiga, exhibition. Misalnya produk kita kopi. Coba ya cari exhibition kopi yang besar di dunia gitu kan. Misalnya World of Coffee di Brussels atau Sale Interfood dan seterusnya. Cari eksibitornya siapa. Nah, kalau eksibitornya perusahaan Eropa tapi dia jual kopi kan artinya dia importer gitu kan. Jadi kita bisa share ke sana gitu. Keempat dari data buyer. Nah, data buyer memang dari DBD Ekspor kami menyediakan. Jadi kami di BD Ekspor sekarang udah punya data buyer, database buyer di custom bea cukai seluruh dunia, tapi ini eksklusif buat yang entry point-nya di grup coaching, nanti akan saya jelaskan di akhir, dan partnership BD Ekspor aja. Gitu. Itu Pak Hendra, cara saya cari buyer, dan juga mungkin boleh dilihat di modul-modul di online course, karena itu banyak saya share gimana caranya cari buyer. Tapi untuk yang pernah ikut mungkin grup coaching atau partnership bareng saya, itu saya share data buyer-nya, gitu. Data transaksi buyer realnya. Oke, aman Pak Mas Hendra ya? Niko, aku ada satu pertanyaan lanjutan. Oke, singkat Halo. aja Pak ya, soalnya yang ngantri banyak. Nah, singkat, singkat. Jadi gini, kalau misalnya yang tadi ditargetin untuk Cocoa, itu kan F&B producer kan, otomatis itu pabrik semua. Otomatis kalau biasanya pabrik ataupun produser itu, mereka punya SOP-nya sendiri, ya kan? Ya, Jadi itu Mas Niko itu memang ikutin to the letter eh, ketentuan mereka atau masih nego ya gitu. Karena itu salah satunya itu mungkin yang eh, paling kita apa itu yang diperhatikan lah itu eh, masalah pembayaran. Kadang ada yang kalau mereka minta 21 days after barang sampai gitu loh. oke. Nah, oke, ini pertanyaan penting, dan ini berlaku buat teman-teman semua. Ada yang di sini pernah impor? Ada yang pernah impor barang dari China? Saya pernah impor packaging, Pak, dari China. Artinya kan saya beli dari eksportir China ya. Itu dipaksa 100%. Dipaksa 100%. 100% bayar di awal. Nah, itu dari pengalaman itu saya menyimpulkan, sebenarnya bisa 100% di awal. Nah, masalahnya di orang Indonesia, eksportir Indonesia, ini pada umumnya ya, mungkin bisa berkaca juga dengan diri sendiri, banyak mental block. Mental block, aduh bayar 100% kayaknya nggak mungkin. DP 50% kegedean nggak? Mental block. Padahal bisa, saya juga udah bisa buktikan. Ada buyer yang mau bayar 100%, kalau kitanya yakin dan pede. Nah, itu tadi yang Pak Hendra jelaskan, itu kan masalah cash flow. Buyer pasti mau cash flow yang semaksimal mungkin. Kalau bisa bayarnya 6 bulan lagi, ya 6 bulan lagi. Nah, masalahnya orang Indonesia tuh terlalu baik. Jadi orang bayar-bayar luar tuh, bayar Cina, bayar India, bayar Eropa, semua tuh tahu orang Indonesia tuh baik. Makanya ya bahasa kasarnya ditindas ya, ditekan. Kita mau barangnya DP 1% aja, bayarnya ntar 3 bulan setelah nyampe. Ya ditekan setekan-tekannya. Nah itu bisa jadi evaluasi dan refleksi buat kita semua di sini ya. Ada 41 orang di sini. Jangan
yang mental blocknya dihancurkan gitu ya. Buyer itu punya duit dan kita bisa gitu ya. Jadi jangan mau kita harus punya pendirian gitu. Payment terms perusahaan kita DP 50% pelunasan sebelum kirim, ya udah stick di situ. Kalau bayarnya nggak mau, ya udah bilang aja cari supplier lain, beli aja dari tempat lain yang mau nyediain kayak gitu. Jadi enggak semua permintaan buyer harus kita turutin. Kita sebagai eksportir juga harus punya pendirian yang kuat. Salah satunya di metode pembayaran ini. Karena orang Cina aja bisa kok minta importir Indonesia bayar 100%, kenapa kita nggak bisa minta bayar kita bayar 100%? Oke, noted. Thank you, Mas Iko. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendra untuk pertanyaan-pertanyaannya. Insightful, semoga bisa membantu banyak teman-teman di sini juga menyusun strategi-strategi ekspor. Oke, lanjut Pak Armanis, silahkan. Halo, malam kok. Oke, malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kok. Ya. Ini kok mau tanya yang kemarin kan terakhir udah sempat nanya terkait bayar ya. Jadi ada satu pertanyaan lagi yang masih belum saya tanyakan itu terkait. Jadi sudah sempat berhubungan sama bayarnya dari India. Kan banyak juga dari teman-teman juga infoin kalau bayar India itu kadang-kadang agak tricky gitu ya. Terus juga apa namanya? Kebetulan dapat si bayar India ini adalah mereka juga impor barang-barang dari Indonesia dan all commodity gitu. Jadi kebetulan waktu dia email ke saya, dia minta briquette. Kemudian saya coba koordinasi dengan supplier, ternyata nggak bisa memenuhi kan gitu. Jadi saya bilang lah belum bisa memenuhi. Kemudian oh ya udah nggak apa-apa kata dia, it's okay. Habis itu dia tapi bisa nggak carikan saya wood pellet dengan spesifikasi seperti ini gitu. Nah akhirnya saya coba usahakan gitu, saya coba konfirmasi ke yang lain, ke teman-teman saya yang saya kenal gitu, dan malah si wood pellet ini suppliernya malah yang paling welcome gitu dibandingkan dengan yang supplier si briquette gitu. Malah saya yang goyang jadinya. Wah, apa wood pellet apa ini ya, apa briquette ya gitu ya, karena si wood pellet ini ternyata suppliernya lebih welcome sama kita gitu, sama saya gitu. Nah, jadinya saya mau coba apa sih namanya, bukan switching produk sih, pengen paralel aja gitu sebenarnya. Nah, apakah kalau misal seperti itu harus kita buat website lagi atau ya udah digabungin jadi satu aja gitu. Gitu sih kok. Karena memang waktu udah coba ngobrol-ngobrol sama, dan kebetulan sama bayarnya juga udah meeting Zoom. Karena saya coba info ke dia, mau meeting Zoom nggak? Oke, kata dia. Dia ada 5 orang, saya berdua doang sama partner saya gitu. Nah, akhirnya meeting Zoom dan dia serius gitu. Kalau misalnya oke, spesifikasinya dia mau coba 2.000 metric ton selama setahun, kata dia gitu. Nah, itu kan saya kaget ya. Nah, takutnya si bayarnya ini dia scam atau gimana. Satu lagi, saya dapat supplier bagus nih, welcome semua gitu. Nah, terus fokusnya gimana sih kalau misalnya emang mau coba ke switch paralel ke si wood pellet ini, gimana sih? Apakah harus buat website lagi atau ya udah masukin satu website aja gitu? Atau gimana sih kok strateginya gitu? Oke, siap. Terima kasih Pak Harmanis ya. Wood pellet ya. Jadi beberapa waktu lalu saya dapat info juga, ada teman di bidang ekspor, kayaknya ada di grup advance, namanya Bu Vera. Ada Bu Vera di sini. Itu baru ekspor 4 kontainer ke Korea, wood pellet. Jadi wood pellet tuh emang menurut saya potensinya cukup oke sekarang ya, karena energi terbarukan ya. Jadi dari saya sih, saya cukup mendukung wood pellet karena saya banyak dengar juga industri-industri ini sedang berkembang pesat gitu ya di dunia internasional. Jadi bisa dipelajari Pak. Di awal, menurut saya kalau emang Pak Armanis udah yakin banget dengan wood pellet, pertama pelajari wood pellet itu apa gitu ya. Kedua, mungkin bisa bikin katalog dulu sebelum bikin website. Jadi bikin katalog, jadi kita coba cari-cari buyer tanpa website dulu, lalu juga bisa share ke buyer-buyer yang tadi udah ada, spesifikasinya dipelajari. Nah, kalau emang Pak Armanis, misalnya udah coba nih sebulan, ternyata feedback-nya bagus dari buyer, segala macamnya, apakah harus bikin website lagi? Menurut saya, bikin. Karena kalau digabungin, nanti persepsinya jadi aneh gitu ya, satu website tapi jual briquette, jual wood pellet. Nah, itu buyer mikirnya apa nih kalau website ada briquette, ada wood pellet. Jadi mendingan bikin satu website lagi, toh bikin website nggak
terlalu mahal gitu ya, sampai puluhan juta. Bikin website lagi khusus untuk wood pellet. Jadi kita bisa bangun persepsi kalau kita nih produsen wood pellet yang bagus untuk industri. Wood pellet untuk apa? Industri apa, Pak? Biasanya? Industri terbarukan ya, energi terbarukan ya? Iya, untuk biomas sih, biomasa Ya, di untuk biomasa. Nah, itu tinggal dibangun storytelling-nya, value-nya, benefit-nya, dan segala macamnya. Gitu. Lalu bisa dicek juga negara tujuannya paling besar kemana. Misalnya tadi ke Korea, ya udah coba aja bikin website satu bahasa Korea, gitu, supaya kita bisa menjangkau satu buyer ini dengan satu negara tersebut, potensinya bisa dimaksimalkan. Dari saya, wood pellet oke sih, berkembang sih, menurut saya. Dan permintaannya banyak sekali. Sekali kirim benar, ribuan ton itu benar, Pak. Iya, saya takutnya itu agak scam ya, soalnya dia bilang saya mau minta selama 1 tahun itu 20.000 metric ton kata dia gitu. Nah, Dan kalau wood pellet nggak scam sih, karena bukan nggak scam, itu benar, permintaannya sebesar itu benar. oke. Ya. Iya, karena permintaan yang tinggi, jadi saya riset lagi, saya cari lagi apa benar nggak sih sebenarnya gitu. Ya. Nah, itu yang memang saya harus pelajari lagi sih produknya bagaimana gitu. Karena emang saya baru setengah belajar, ya akhirnya nggak fokus lagi karena ada kerjaan dan lain-lain, ya udah jadi gantung deh jadinya kayak gitu sih kok. Oke ya. Jadi ini insight-nya, wood pellet tuh main quantity. Jadi dia untungnya kecil tapi mainnya quantity, 5 kontainer, 10 kontainer, 10 kontainer. Oh iya. Jadi mainnya quantity. Untungnya tuh kecil banget dan wood pellet tuh murah. Oh iya, betul kok, benar banget. Waktu itu si suppliernya bilang untungnya kecil, kalau nggak salah katanya 1 metric ton itu ya paling cuma untung $10 lah kata dia gitu. Ya, Kata coba dia dikali seperti 1000 ton gitu kan. Iya, betul. Jadi emang mainnya quantity gitu. Jadi kalau wood pellet saya dukung, nah tapi itu tadi ya, notes-nya ini mainnya quantity. Jadi MOQ-nya digedein aja. Oke. Siap, thank you ya kok. Oke, siap. Thank you, Pak Armanis. Ada yang main wood pellet lagi di sini? Boleh hubungin Pak Armanis ya. Oke, supaya bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi. Oke. Boleh, Bu Nana, silakan. Oke, thank you, Pak Armanis ya. Bu Nana bisa open kamera supaya semua bisa kenal. Ko Denis, maaf saya off cam ya kok. Tapi sebenarnya saya pengen ini dulu kok mendengarkan pertanyaannya itu Kak Veronica yang kemarin kirim ke Malaysia itu. Terus saya mau menyambung tadi itu Kak Gani. Saya tertarik tuh sama pernyataannya dan pertanyaannya Kak Gani tadi kok. Jadi saya pengen mendengarkan dulu Kak Veronica mau bertanya apa. Nanti saya pengen nyambungin gitu loh kok. Oh, Nyambung Kak Gani. dengan Oh, ini pertanyaan saya sama-sama gitu. Palm Sugar ya produknya ya? Iya kok, iya. Oke. Kan Nah, ini boleh dong permintaan kita. khusus. Oke, Kak Vero Boleh kan permintaan kok? khusus ya, spotlight ya. Oke, ya jadi teman-teman ini congratulations, Kak Vero kemarin baru ekspor perdana ke kemana Kak? Ke Malaysia ya? Ke Malaysia, betul. Palm Sugar, semoga bisa makin banyak ship. Amin. Oke, boleh silahkan ngajuin pertanyaan. Tadi Bu Nana request Kak Vero. Oke. Wah, malam ini saya dimention 2 orang nih. Langsung terkenal. Jadi oke, pertanyaannya ada 4 nih Kak. Thank you banget loh ini karena dikasih saya duluan nih. Pertama saya mau nanya soal CIF. Nah kan data buyer sama harganya itu kan FOB. Nah kalau menurut konten-kontennya sama edukasinya Kak Denis kan lebih untung kita kan kalau mau jual CIF. Nah tapi kalau misalnya kita mau jual CIF ini kita kan harus tahu harganya langsung ke tempat tujuannya si buyer, which is negara tujuannya. Nah, berarti saya harus punya forwarder yang bisa langsung ke direct langsung ke sana. Nah, selama ini kan memang ada yang kemarin ke Malaysia itu kan kita memang pakai ekspedisi tapi parcel. Nah, ini belum yang dalam jumlah yang kontaineran besar begitulah. Cuma kan memang harapannya kan mau ke sana. Jadi saya mau siapin nih. Nah, jadi kendalanya tuh masih di forwardernya itu saya masih belum bisa dapet yang memang bisa matching gitu loh, Kak. Nah, jadi saya mau nanya dulu
untuk perhitungannya ini masuk di pertanyaan kedua. Untuk perhitungannya kan itu kan ada kalkulator ekspornya. Nah, saya belum bisa isi tuh form-form tertentu yang untuk CIF. Nah, mungkin kalau misalnya boleh contohin atau dipraktekkan begitu cara buat cuman sekedar apa ya? Cuman sekedar ala-ala lah begitu supaya saya bisa tahu gitu lah. Nah, itu. Terus kemudian yang ketiga adalah, nah kemarin kan itu kan Kak Denis kan mau ke Budapest ya. Cuma kan nggak jadi. Ya, sorry. Lanjut. Oke. Nah, itu kan kemarin kan mau ke Budapest, cuma kan nggak jadi. Nah, saya mau nanya nih, saya juga udah sempat lihat beberapa kali kan Persatuan kan ini udah sering ya ikut-ikut pameran internasional. Nah, pertanyaan tuh pertama, gimana caranya supaya bisa ke sana? Maksudnya bisa dihubungi lah. Itu kan kemarin saya lihat kan dihubungi nih. Itu gimana caranya bisa dihubungi? Apakah kita yang approach ke merekanya atau pembuat acaranya atau itu misalnya kita yang daftarin sendiri atau gimana caranya? Atau mungkin disponsorin ya? Itu saya mau nanya. Nah, terus yang keempat yang terakhir nih, nah saya mau menanggapi yang Kak Gani tadi. Nah, jadi Kagani emang masih ada betul nggak di tadi. sini? Coba dicek dulu, Kaganinya masih ada nggak? Kagani. Wah, udah left nih. Aduh, payah. Nah, teman-teman jangan live dulu ya. Ini Nah, oke. jadi ya udah nggak apa-apa. Cuma Nah, saya mau cerita aja. Emang betul tadi Kak Gani tuh kontak saya, terus tanya saya soal cari buyer. Nah, saya jawab, cara saya cari buyer itu saya ikutin semua yang BD Export kasih ajar, gitu ya. loh. Jadi jawabannya saya itu aja. Nah, terus Kak Ganinya tanya eh, lewat apa begitu, lewat apa spesifiknya tuh lewat apa. Nah, saya jujur lah, saya bilang saya buyer ini saya nggak cari karena dia yang datang sendiri. Nah, cara saya adalah saya cuman kuatin SEO website sama bangun authority di media sosial, which is Instagram aja, gitu. Nah, ini masih ada kaitannya. Kan memang kan kita sebagai perusahaan baru ya, kita masih perusahaan baru, masih baru mau bertumbuh, masih baru mau butuh visibility tinggi. Nah, kita kan memang harus aktif juga nih, kan hubungi buyer. Nah, cuma masalahnya, kalau saya pribadi Kak, curhat dikit nih, saya rasa effortnya tuh terlalu terbuang ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa itu terlalu kebuang waktu lah. Karena mungkin kita masih kekurangan juga orang di sini dan lain-lain sebagainya. Sama kita juga kan produsen. Jadi ada job tambahan begitu. Kalau teman-teman yang lain kan itu cuma fokus di jualan doang. Nah, kalau kita tuh di sini ada eh, tugas-tugas Produksi ya. tambahan lah. Iya, betul. Nah, saya mau tanya nih, kalau misalnya seandainya saya cuma mau dengan em, cara saya yang seperti biasanya, maksudnya bangun digital presence yang oke begitu lewat artikel dan lain-lain sebagainya, itu bisa ya, maksudnya untuk menandingi lah atau mungkin bisa melebihi yang aktif aktif promotion ini begitu. Nah, kalaupun misalnya itu bisa, nah tips-tipsnya apa yang bisa mungkin Kak Denis kasih tahu supaya saya bisa lebih lebih bagus lagi untuk yang cara ini. Itu aja, Kak. Thank you. Oke, panjang ya. Oke, Iya, pertama thank you. untuk CIF. Sebenarnya CIF kan teman-teman udah punya harga FOB semua kan. Harga FOB berapa gitu kan. CIF tuh kan komponen lainnya tuh cuma sebenarnya asuransi dan freight. Emang ada komponen lain sih, terminal handling segala macamnya, tapi itu kita bisa minta quotation lengkap sih. Quotation lengkap dari forwarder. Jadi cara menghitung gampangnya ya, ini gampangnya bukan realnya. Sekedar gambaran besarnya. Freightnya berapa? Biasanya contohnya ke Singapura $100 per berapa ya ke Singapura supaya saya nggak yang saya tahu aja lah. Misalnya ke India $1,000 per 20 feet kontainer. Nah, contohnya satu kontainer 20 feet Kak Vero udah ngitung belum? Bisa muat berapa ton? Ya, sekitar 15 sampai 17 lah. Oke, anggap aja 15 ton. Nah, berarti $1,000 itu dibagi 15.
Oke. Bagi 15 Dapat. ton kan dapat hasil 1 ton tuh ongkirnya berapa? Oke. Nah, itu pertama. Nah, asuransi ini beda-beda, tapi normalnya itu 0,1% sampai 0,25% dari total nilai FOB. Nah, jadi komponen CAF itu pertama nilai FOB ditambah freight-nya berapa, ya, FOB per ton, lalu juga kan freight kita bisa bagi per ton berapa sama insurance. Nah, tapi insurance sebenarnya nilai kecil, karena 0,1% itu paling ya $100-an, 50 sampai $100-an doang. Gitu. Nah, kenapa CAF tadi lebih menguntungkan? Karena kita bisa markup harga kapal. Kan buyer nggak tahu harga kapalnya berapa. Jadi misalnya saya ke India, dikasih kemarin juga gitu. Ya kan? Ya kan, misalnya saya ke India nih, dikasih forwarder 500. Saya bilang aja ke buyer ini harganya 1.500. Ya kan? Bayarnya nggak tahu, dia minta CAF. Ya, kita bisa ngambil keuntungan selain dari produk, dari kapal juga. Nah, makanya saya lebih suka CAF karena kita bisa ambil untung lebih di situ. Karena kalau FOB ya udah untungnya dari barang doang. Dan untung dari freight itu besar, khususnya untuk rute-rute jauh. Kayak saya nih mau ngirim ke misalnya ke Maroko, ke Afrika Selatan, itu kan rate-nya bisa 5.000, bisa 6.000, itu ratusan juta ongkirnya. Jadi kita markup itu lebih enak gitu. Lebih enak karena ya udah telanjur jauh, bayarnya juga nggak tahu harga ongkirnya berapa. Itu CAF ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan ChatGPT bisa bantu perhitungan CAF untuk ngebenerin. Nah, saran saya untuk ngitung CAF emang harus kita tanya ke forwarder, minta quotation. Misalnya Kak Vero ke Malaysia, ya udah minta quotation satu kontainer ke Malaysia berapa, atau LCL quotation-nya. Jadi kita bisa tahu nih kurang lebihnya berapa. Tapi notes harga kapal itu berubah-berubah. Ya, jadi kayak gini nih. Saya dapat quotation waktu itu bulan Maret, misalnya harganya 500. Sekarang nih gara-gara konflik ini bisa naik 2 kali lipat, jadi langsung 1.000. Jadi emang harga kapal berubah-ubah. Jadi harus ditanya secara rutin dan berkala. Jadi jangan merasa nggak enak atau suka ke forwarder, karena ya itu tugas mereka. Ya kan, kita kan customer. Nah, itu. Lalu masalah tadi ya, pameran internasional. Sebenarnya kalau kita follow ITPC atau Dirjen PEN, Direktorat Jenderal Perdagangan, Pengembangan Ekspor Nasional, Direktorat Ekspor Primer, itu emang ini program rutin Kementerian Perdagangan, jadi di kedutaan besar dan di ITPC untuk mengadakan pameran-pameran. Dan mereka tuh open call untuk kita tuh mendaftar sebagai perusahaan. Jadi coba Kak Vero mungkin bisa lihat di IG-nya di JPEN atau di Ekspor Primer atau di ITPC, mereka tuh rutin setiap tahun atau mungkin setahun berapa kali untuk mengadakan pameran. Saya daftar, bukan privilege, daftar, beneran ikut kurasi. Jadi saya daftar, administrasi lolos, dipanggil wawancara lolos, dipilih jadi peserta. Jadi ini bukan diundang, tapi kami mendaftarkan diri. Nah, kalau udah daftar nih, misalnya tahun lalu saya ikut ke India, ya tahun ini kalau ada lagi, itu baru diundang. Oh begitu. Iya, gitu. Atau misalnya, saya contoh ITPC China gitu ya, karena saya udah pernah ikut, ya dia akan kasih tahu saya, karena saya udah pernah ikut. Nah, tapi sebelum saya ikut, ya saya daftar manual, seperti rakyat biasa, gitu. Nggak ada jalur dalam atau gimana-gimana, gitu, untuk pameran internasional. Dan ini punya kesempatan luas juga buat teman-teman semua, untuk bisa daftar juga. Dan emang perlu saya akui, seleksinya agak susah. Seleksinya agak susah, karena yang daftar tuh ribuan orang, ribuan perusahaan. Iya, itu. Yang daftar ribuan perusahaan, yang dipanggil wawancara biasanya 16. Dari 16 dipilih ya sesuai dengan kapasitas KBRI. Jadi kalau KBRI cuma bisa nyewa lapaknya, karena ini efisiensi anggaran cuma bisa nyewa kecil ya, mungkin muatnya cuma 4, cuma 5. Kalau dulu mungkin bisa nyewa gede, bisa 12 perusahaan. Gitu. Saya ke Hungaria ini cuma 6 perusahaan. Iya, saya lihat. Ya, 6 perusahaan. Sebenarnya 8, tapi 3 satu pesawat sama saya, jadi di cancel. Itu, jadi tinggal 6. Gitu, Kak Vero. Lalu pertanyaan apa lagi ya? Terakhir ya. Oh, masalah marketing. Oke, ini masalah mindset. Jadi jangan anggap marketing atau aktivitas kita branding, bikin konten itu sebagai beban, tapi sebagai aset. Karena ketika kita mengeluarkan energi atau uang untuk bikin konten, itu kan nggak hilang kontennya. Kita nggak buang duit, tapi itu akan terus ada di media sosial kita, di website kita, dan itu jadi aset dan investasi. Jadi nggak hilang. Nah, jadi saran saya supaya nggak terlalu berat, ya bisa dibagi aja.
Soalnya seminggu berapa kali, emang nggak harus tiap hari. Karena kan kita B2B ya, kita bukan jualan harian, tapi mungkin Kavero ada yang jual harian juga, itu bisa diatur lah. Dan juga sekarang bisa manfaatkan AI lebih baik sih. Saya sekarang lagi nyuruh tim-tim saya untuk kita benerin fokus ke AI. Jadi kerjaan 100 orang bisa dikerjakan hanya dengan 2 orang. Kerjaan 1 tahun bisa dikerjakan dalam 1 bulan. Karena AI, leverage-nya. Jadi ini sedang kita pelajari, dan nanti kalau udah siap, ya nanti saya share ke teman-teman gimana caranya manfaatin AI dengan lebih bagus. Karena saya yakin di sini 46 orang semua pakai AI, tapi mungkin cuma 5% lah yang pakai AI-nya bener. Kebanyakan dari kita cuma pakai AI mungkin buat tanya-jawab. Tanya-jawab nih, ngitung CAF, nih bikin introduction letter, tapi belum dimaksimalkan. Gitu. Padahal AI itu kalau bisa dimaksimalkan dengan bagus, itu luar biasa. Jadi ini lagi saya pelajari, saya juga masih belajar terus. Itu Kak Vero. Semoga menjawab semua pertanyaannya. Sekali lagi selamat udah berhasil pecah telur. Oke, Kak Denis, tapi kayaknya poin yang keempat agak missing deh. Soalnya yang maksud saya tanyakan tuh bukan saya merasa beban sih buat bikin konten. Justru saya suka. Saya maunya pasif marketingnya, maksudnya bangun authority digital presence-nya. Yang maksudnya yang saya agak sedikit lebih banyak bikin effortnya itu yang follow up buyer yang email satu persatu itu. Nah, jadi makanya yang saya tanyakan tadi itu kayak misalnya kita kan memang sebenarnya butuh ya sebagai eksportir baru, kita kan butuh untuk aktif ya hubungi mereka satu persatu. Cuman karena saya udah dapat pengalaman yang dihubungi langsung, terus beberapa kali juga kecantol buyer yang meskipun ada yang beberapa yang nggak jadi transaksi, tapi itu semua karena mereka lihat saya dari website gitu loh, atau enggak dari media sosial. Nah, jadi maksud saya tuh tadi adalah kalau misalnya ini kan berarti sudah terbukti berhasil. Nah, cuma saya pengen tahu kalau misalnya ada mungkin tips-tips supaya misalnya saya bisa lebih lah gitu di bagian itu tanpa misalnya harus menghubungi satu persatu begitu. Oke. Sekarang cara Kak Vero hubungin satu-satu dapat bayarnya dari mana? Gimana? Kan hubungin satu-satu. Nah, itu dapat data bayarnya dari mana? Lewat Redmap, lewat cari-cari di Google sih seperti biasanya, terus lihat perusahaannya, nomor kontaknya, begitu-begitu. Kalau dapat nomor WhatsApp-nya, saya hubungi WhatsApp. Jadi multi channel juga sih. Pokoknya ya persis lah sama yang diajarin juga. Cuman memang itu saya merasa nggak tahu ya, ini mungkin jangan diikutin juga ya buat yang lain karena nggak bagus juga ya mungkin ya. Tapi kalau saya pribadi, saya jujur, saya merasa buang energi sekali begitu. Jadi saya mikirnya daripada saya bikin emailnya, saya bikin artikel contoh misalnya, terus artinya saya bikin gitu-gitu lah gitu. Saya ngerti masuk Kak Vero. Emang benar email buyer tuh nguras tenaga dan nguras energi. Tapi Kak Vero sekarang saya masih melakukan itu, tapi pakai data buyer. Jadi saya pakai ini, teman-teman udah tahu lah ya. Kalau yang pernah ikut grup coaching atau pernah one-on-one sama saya ada trade map. Nah, jadi kita cari misalnya Palm Sugar ya, siapa aja yang beli gitu. Nah, jadi kita emailnya tuh langsung tertuju ke orang-orang yang pernah beli gitu. Ngerti nggak maksud saya, Kak Vero? Jadi udah mantep banget. Nah, ini kan sebenarnya saya di Bidang Ekspor sharing-sharing juga kan tentang ini khususnya di grup coaching sih. Karena kalau di grup yang besar terlalu besar. Nah, jadi ini buat benefit buat teman-teman. Kalau mau. Oke, jadi karena kalau di data ini kan saya udah share juga ke Kak Vero. Itu kan langsung to the point gitu. Dia tuh jelas-jelas beli Palm Sugar gitu. Nah, jadi saya coba juga. Ya, saya coba juga sih. Nah, kalau ini menurut saya misalnya Palm Sugar. Nah, ini kan langsung ketahuan semua nih. Ini kan ya, 1702 ini kan? Iya, 1702. Ya, highest code awalnya. Nah, jadi misalnya kita email satu-satu tapi bayar-bayar ini yang udah terbukti beli gitu dari Indonesia. Itu kan sebenarnya lebih strategis dalam decision making data intelligence ini. Itu tahu juga harga-harganya. Jadi sekarang saya pakai caranya langsung ke sini.
Nah, tinggal kalau udah dapat data ini ya strategi closingnya, karena kita mau mindahin dia jadi beli sama kita kan sebagai eksportir gitu. Oke, udah itu aja share screen-nya. Oke, 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 Kak. Thank you. itu Iya, Kak oke, Vero oke. ya. Iya, thank you, thank you. Kemarin udah, ya oke, gitulah nanti kita lanjutin. Iya. Masih banyak. Oke, Bu Nana, gimana? Ada yang mau dilanjutkan? Iya kok, terima kasih. Selamat ya Kak Vero ya, sudah pecah telur. Iya, Ikut terima senang. kasih, Bu. Eh, Kak Denis, Yes. begini, tadi kan mengenai Kak Dani tadi. Saya Dan itu sebenarnya yang saya pengen tanyakan adalah tadi Kak Denis mengatakan untuk kita ini sebagai investor, kita berkolaborasi dengan eh, supplier dengan produsen apa itu namanya palm sugar gitu kan? ya, Nah, yang saya mau tanyakan adalah para produsen palm sugar ini kan pasti mempunyai branding sendiri-sendiri kok, punya ya. nama sendiri-sendiri kok, punya merek sendiri-sendiri. Nah, itu apakah kita bisa menawarkan dengan bermacam-macam merek tadi? Kalau menurut saya sih sebaiknya kayak repacking gitu kok, menurut saya sih. Repacking Tapi pakai kalau brandnya menurut Bu Nana kan? Repacking pakai brandnya ya, Bu Nana. Oh bisa, sebenarnya mm-mm. bisa kayak gitu. Gak apa-apa. Itu yang saya, Atau ya, atau gimana? atau mungkin kalau dari para produsen palm sugar itu memang banyak, mereka bisa eh, kayak mempunyai sertifikasinya kan mereka macam-macam nih kok. Ya, Mungkin ada yang organik, ada yang punya apa mungkin koser aja atau HACCP, mungkin begitu kan bisa digabung nggak masalah tuh kok. ya. Gak Nah, apa-apa, gak apa-apa. tadi itu sebenarnya saya pengen menambahkan tentang ini kok kepada Kak Gani, tapi Kak Ganinya udah nggak ada. Masih ada Bu, cuma udah left. Oh, ya udah berarti kan saya udah mendapatkan jawaban dari Kak Denis. Oke, Mendingan pakai kita brand sendiri gitu kan. ya. Gak apa-apa Bu, pakai brand sendiri di repacking itu saya kira supplier-supplier juga nggak mikir itu sih sebenarnya supplier tuh kalau dari pengalaman saya mereka pikirnya ya kejual dulu aja gitu, urusan branding ya kalau bisa pakai brand sendiri bonus itu udah next Oke. level lah. Oh iya iya. Aman Bu Nana, Uh, semangat terus. sama ini, iya kok. Sama ini kok. Saya itu kan memang mengaku belum mempelajari yang ebook ebook dari Kodenis. Belum semuanya saya buka kok. Belum Gak saya apa-apa ya. semuanya saya pelajari. Nah, apakah di situ juga ada mengenai SEO kok? SEO ya, SEO masalahnya Bu Nana apa? Masalahnya belum Uh, muncul di Google. Oke, jadi SEO nih cara sederhananya ya untuk teman-teman ya. Itu pertama perhatikan copywriting. Sebelum copywriting. Cari tahu dulu kata kunci yang pengen dikuatin apa. Contohnya, Bu Nana mau coconut sugar ya. Coconut, lalu sugar, lalu supplier, exporter, Indonesia, lalu apalagi misalnya. oh Udah, berarti sendiri-sendiri ya kok? Coconut Nah, sendiri. iya benar. Misalnya, ya kan ini Oke. kan, coconut sugar, supplier, exporter, Indonesia. Ada 5 kata ini yang pengen kita kuatkan. Nah, berarti tugas kita adalah untuk SEO, copywriting di websitenya Bu Nana, website kita, harus sebanyak mungkin mengandung kata-kata ini. Oh iya iya iya. Jadi ketika kita bikin copywriting, pokoknya kata-kata coconut, sugar, supplier, exporter, Indonesia dibanyakin. Karena cara kerjanya Google kan dari kata kunci gitu kan. Jadi semakin banyak kata kunci itu keluar, nanti Google makin naikin gitu. Jadi kita memang main quantity kalau di SEO. Nah, cara main kuantitinya gimana? Artikel. Karena kalau di website kan kita bisa fitur blog kan, kita bisa upload artikel kan. Ya udah bikin aja artikel seminggu satu gitu. Atau kalau
Misalnya kita mau ngeblas semua langsung 100 gitu, kalau memang memorinya kuat, boleh aja. Dan artikel itu sebenarnya bukan untuk dibaca ya tujuan utamanya, ini jujur aja. Tujuan utamanya untuk SEO, untuk Oh search iya engine iya. optimization gitu. Ya kalau dibaca, kalau bermanfaat ya itu bonus sih sebenarnya. Ini kalau dari kacamata yang bikin website ya, artikel tuh tujuan utamanya SEO, bukan buat dibaca. Kalau dibaca ya udah bagus gitu kan. Tapi paling nggak kalau orang ngetik nih coconut sugar supplier Indonesia, Budana nomor ya paling nggak di halaman 1 Google lah, karena Google udah tahu nih website ini terindeks coconut sugar karena banyak menampilkan kata coconut sugar. Itu kan cara mesin pencari bekerja. Nah, lalu selanjutnya yang seringkali dilupakan adalah gambar tuh dikasih nama. Nah, banyak eksportir tuh upload gambar di website, ya udah begitu aja. Jadi ada 123 JPG lah atau foto website.jpg gitu. Jadi kasih nama gambarnya. Jadi bisa muncul juga di Google Image. Jadi kalau kita upload gambar coconut sugar, ya kasih coconut sugar supplier eksporter Indonesia gitu. Kasih kata kunci itu. Nah, itu juga gambar ya. Ini seringkali dilupakan. Coba cek website masing-masing. Itu gambarnya, title-nya apa. Jangan-jangan title-nya masih berantakan dan random. Nah, itu dibenerin. Saya kira itu dipraktekin dulu. Kalau belum berhasil juga, nah nanti bisa hubungi kamu. Nanti Oh kita iya, baik kok. bantu backlink-nya. Tapi cara dasar itu sebenarnya udah pasti ngebantu banget, nge-boost banget. Dan oh ya, satu lagi yang perlu digarisbawahi, SEO nggak cepat. Ya, jadi kita upload seperti itu nggak langsung kelihatan gitu hasilnya dalam sehari atau sebulan. Mungkin butuh waktu ada 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi karena ini cara organik. Jadi bersabar. Itu gunanya ya. Jadi bikin website jangan ditunda-tunda karena semakin cepat semakin baik. Ya tujuannya untuk ini. Karena SEO tuh cepet, lama gitu ya, butuh waktu yang lama. Jadi ini kuncinya di speed, bukan di perfection. Ya, kalau kita nunggu bagus dulu semua ya SEO-nya nggak jadi-jadi nanti. Kecuali kita punya budget yang besar gitu untuk langsung Google Ads, bikin nembak, bayar Google supaya kita di nomor 1. Semoga menjawab, Bu Nana. Iya, aku menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Nggak berasa, udah 1 jam ya. Oke, lanjut. Bro Ricky, Jonathan, dan Yonatan ya. 3 terakhir. Silakan. Gimana kuliahnya nih? Oke, aman kok. Aman Puji ya? Tuhan. Belum Aman. ODO kan? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Lu bukan yang cerita ya? Kayaknya apa keluar aja ya? Bukan ya? Kayak anak binus juga nih. Apa? Enggak, bukan. Oh, bukan. Kayaknya ada Kamu satu ya? lagi Aduh, deh. sorry banget nih. Temen, Salah nanya saya bilang. temen gue emang ada yang masuk BD Export juga kok. Iya, ya. Soalnya ada yang pernah datangin saya, apa saya keluar kuliah aja ya? Waduh, ntar saya disalahin orang tuanya. Dia pernah ketemu di pasar 8 deh dulu kayaknya. Oke, gimana? Mau nanya aja sih kok masalah itu supplier. Jadi kan aku punya supplier, ketemu di Cilacap di lokasinya. Kebetulan kan dari kemarin kan pindah-pindah terus nih. Produknya dari Briket, terus pengen ke VCO. Habis VCO pengen lagi, kemarin baru sempat ketemu sama itu, apa, cakol juga. Cakol tapi dari kelapa. Jadi cakol kelapa ini kan ketemu suppliernya itu udah lama. Tiba-tiba ada orang ngechat, Pak, ada kenalan untuk briket kelapa. Nah, saya ingat sama supplier yang waktu itu, cuman kan belum sempat nego-nego segala macam. Akhirnya sekarang mainnya jadi briket dulu nih. Oke. Untuk itu, tapi ini mainnya domestik kok. Mainnya masih ke perusahaan. Belum diekspor. Pengen bahas ini aja sih, pengen nanyain tentang MOU MOA. Menurut pengaman kode ini sendiri, mungkin dulu kan pernah tanda tangan kontak juga ya sama supplier ya. Kayak gimana etikanya. Soalnya kan dia kan di Cilacap. Aku rencananya sih pengennya tanda tangannya itu via website dulu. Kan ada perantara ketiga tuh, tanda tangan MOU-nya. Jadi nggak usah langsung ketemu di Cilacap. Itu kan jauh tuh. Ya pengen tahu aja sih pendapat Ko Denis. Mungkin boleh diceritain dulu masa-masa ngerintis MOU sama supplier itu kayak gimana mungkin. Oke. Jujur saya di awal nggak MOU, karena waktu itu saya nggak enak lah, ini belum ada order, belum ada apa-apa, langsung MOU. Jadi fokus saya di awal itu ya menjalin hubungan baik dengan supplier. Lalu kedua saya tanya, saya bisa memberikan apa nih ke supplier. Jadi waktu itu di awal saya kan benar nggak langsung ekspor, sama seperti kamu gitu kan. Nggak langsung ekspor, jadi saya jualin
Sorry, ini Bro Ricky King lag ya? Bisa dengar Enggak, suara? aman. Bisa, bisa. Oke, oke. Tadi sampai mana lupa ya. Oke, oke. Saya awalnya nggak Sampai jual. nggak ekspor. Ya, saya awalnya nggak langsung ekspor. Jadi saya jualin produknya dia di lokal dulu supaya paling nggak ada pembelian dulu nih. Saya terbukti nih bisa bisa jual, lalu juga bisnisnya bener jalan, lalu ya bisa kasih benefit untuk supplier lah. Baru nanti ketika ada kontrak pertama, baru saya tanda tangan MOU-nya di situ. Jadi kontrak kerjasama, kalau ya ini kita ada buyer, jadi jangan nikung-nikung lah. Ini kita dapat buyer, itu eksklusif milik saya, lalu juga sesuai spesifikasi, lalu lead time-nya berapa lama, metode pembayaran gimana, dan seterusnya. Hitam di atas putih. Nah itu nggak online, jadi emang langsung datang karena ini penting banget ya, supplier tuh hubungan relasinya tuh harus sangat baik sih, karena kalau online tuh nggak bisa menggantikan pertemuan fisik sih menurut saya. Jadi kalau bisa ketemuan langsung lebih baik, tapi kalau emang bener-bener nggak bisa, ya udah nggak apa-apa online gitu. Tapi itu cerita saya. Nah kalau di awal misalnya Bro Ricky merasa perlu tanda tangan MOU langsung, tanda tangan kerjasama langsung, ya silahkan gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, saya fokus bikin supplier percaya dulu sama saya. Saya juga sambil analisa mereka nih, supplier bener atau enggak nih, ya kan? Benar atau enggak, lalu juga produknya gimana, lalu udah kenal berapa lama, jalan hubungan berapa lama, baru kita tanda tangan bareng-bareng perjanjian kerjasama. Oke. Untuk dari suppliernya sendiri sih kok dari pengalamanku yang udah jalan ya 2 harian ini, dia itu fast respon banget, produknya juga bagus, harganya cocok. Cuma mungkin lokasinya dari kota sekarang kan di Tangerang nih, dia di Cilacap. Itu butuh sekitar 7 hari kalau naik mobil. 7 hari Sementara naik kan mobil ke jadwal, Cilacap? Apa? iya, enggak 7 jam, sorry. Oh, kaget saya 7 hari ke Cilacap. Oke. Iya, butuh 7 jaman ke Cilacap, dan itu kan nggak bisa lah ya, kan masih kuliah, terus juga banyak kerjaan lain. Mungkin jadi rencananya mungkin pengennya sih tanda tangan sekalian kunjungan itu pas perusahaannya juga mau visit. Kebetulan perusahaannya ini butuhnya cepet banget kok, jadi butuh 2 hari 3 hari kemudian. Oke. Dan kuantitinya itu lumayan banyak, 100 ton. Oke. Oke, ya udah, Jadi kalau banyak itu pastiin metode pembayarannya aja sebenarnya. metode pembayaran. Dan aku juga nggak sendirian lah. Ada trader yang bawain dari pihak perusahaannya juga. Oke. Jadi Jadi bisa membantu juga ya. ya supplier, aku, trader lagi, terus perusahaan kayak gitu. Oke. Nah takutnya dari tradernya ini sih pengennya tanda tangan. Tanda tangan ketiga pihak dari aku, dia, dan juga dari suppliernya. Biar nggak nikung menikung gitu. Oke. Ya boleh sih, kayak begitu. Udah dibikin draftnya? Draftnya belum sih. Oke, tapi ya boleh pakai cara itu kalau emang dari mereka udah mengajukan, nggak apa-apa. Kira-kira ada draft MOU-nya nggak kok dari website BD? Ada sih, bisa dilihat dan disesuaikan ya dengan konteks masing-masing ya. Di template dokumen ekspor, coba cari aja tuh. Oke, siap. Oke, pertanyaan terakhir ya. Udah, thank you ya, Bro Ricky. Aman ya? Aman. Thank you kok. Oke, siap. Oke, pertanyaan terakhir ya, Pak Jonathan. Silakan. Oh iya, selamat malam, Go. Selamat malam. Ya, aku mau nanya nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu, kalau misalkan si bayarnya minta kita, anggaplah DP lah awalnya. Terus dia bayarnya itu mau dilunaskannya itu sekitar 1 bulan setelah barangnya sampai. Nah, kalau misalkan si suppliernya mau minta lunas setelah barang keluar dari gudang, gimana kok? Karena apa yang harus kita lakuin? Terus yang kedua tadi masalah CIF itu, better kita harus nanya dulu ke forwardernya, jadi kita siapin datanya dulu, atau better setelah si bayarnya tanya berapa sih harga CIF-nya, baru kita tanyain ke forwarder. Dan yang ketiga, ya ini kan saya lagi mau prepare ekspornya itu adalah lele. Jadi bentuknya lelenya itu lele fillet gitu sih. Jadi ya lebih dalam satu packaging gitu kan. Terus bagusnya itu kalau misalkan si bayarnya mau minta sampel, bagusnya kita kasih gratis atau suruh bayarnya bayar. Terus biasanya kalau disiapin barang sampel tuh dalam bentuk gimana? Maksudnya
waktu ntar kita jual itu sekalian sama packagingnya atau sekedar produknya aja gitu. Thank you kok. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, bayarnya minta pelunasan 1 bulan setelah barangnya sampai. Tadi pas saya jelasin yang impor Cina itu udah datang belum? Itu aku belum sih kok. Aku kayaknya keluar Belum deh. datang ya. Mm. Oke. Oke, jadi ini saya ulang lagi ya. Eh, jadi itu kisah nyata yang DP 1 bulan setelah barang sampai bayar orang mana? Aku sih masih belum dapat bayarnya gimana sih. Cuman memang mau dapat gambarannya aja kalau in case ketemu bayar yang Kalau in begitu. case ketemu, oke. Hmm. Oke, Mas Jonathan pernah impor dari Cina? Pernah beli Belum barang sih, dari cuman Cina gitu nggak? Oke. belum sih, cuman ambil dari Taobao mungkin pernah gitu. Oh, ambil dari Taobao pernah. Oke, Nah, ini saya cerita pengalaman saya beli dari eksportir Cina ya. Itu mereka maksa kita bayar 100% di awal. Jadi artinya apa? Sebenarnya eksportir itu punya kuasa untuk menentukan metode pembayaran, karena dia yang punya barang. Nah, ini mindset ini yang seringkali nggak nyampe di eksportir Indonesia karena kena mental block. Ya, mental block ini, dia mau nggak ya bayar 100%, dia mau nggak ya bayar DP 50%. Padahal kita yang punya barang gitu, kita punya power. Jadi saran saya, Mas Jonathan, silakan tentuin metode pembayaran. Metode pembayaran yang Mas Jonathan pengen eksekusi. Contohnya kalau dari supplier minta lunas sebelum barang dikirim, ya udah pakai itu juga kebayar. DP 30%, 70% pelunasan sebelum barang dikirim. Kalau bayar mau 1 bulan setelah barang sampai, cari aja supplier lain. Gituin aja. Jadi ini seringkali jadi mindset ya, orang Indonesia tuh salahnya di situ. Jadi menganggap buyer nih semuanya harus diturutin. Enggak. Jadi, dan buyer tuh masalahnya tahu orang Indonesia tuh terlalu baik. Terlalu baik dan terlalu sopan, terlalu baik. Makanya kita seringkali ditindas dengan cara-cara kayak gini. Kalau kita tanya eksportir Cina, diketawain nih kalau ada payment terms kayak gini sebenarnya. Karena mereka kecuali yang besar-besar ya, misalnya oil atau macam-macam ya, mungkin ada tempo-temponya. Tapi kalau barang-barang yang value-nya masih di bawah 100 miliar itu bisa dipakai DP lalu pelunasan sebelum dikirim atau pelunasan against dokumen. Jadi kalau tempo-tempo itu kan sebenarnya untuk menguntungkan cash flow-nya si buyer, tapi buyer tuh sebenarnya punya uang untuk kebayar gitu, tinggal gimana kita negosiasi. Jadi itu untuk pertanyaan pertama, harus yakin dan teguh pendiriannya terkait payment terms. Kalau buyer nggak mau, nggak apa-apa untuk suruh dia cari aja supplier lain, cari aja eksportir lain, kita kayak gini, mau atau enggak. berarti kita harus nyesuaiin sama eh, cara paymentnya si supplier ya kok ya. Biar kita juga dapat cash flow-nya itu. Ya, bisa, ya itu standar minimal. Itu standar Hmm. minimal nyesuaiin supplier. Jadi kita trader jangan sampai nombok gitu, jangan sampai nombokin. Kecuali emang Mas Jonathan benar-benar percaya gitu ya, ada buyer yang benar-benar valid, tapi dia 1 bulan barang sampai baru dibayar, dan Mas Jonathan punya kekuatan untuk bayar supplier ya nggak apa-apa. Itu kan kebebasan kita Oh, untuk milih sebagai pimpinan perusahaan. oke. Nah, lalu kedua CIF. Nanya, nah harga CIF ini berubah-berubah karena itu kan harga freight, harga ongkir. Jadi saran saya di-update bulanan aja. Jadi kalau ada buyer nanya, baru kita nanya ke forwarder supaya kita bisa dapat rate yang update-nya berapa. Gitu. Nah, lalu ketiga untuk sampel, gratis atau bayar. Ini juga balik lagi ke kebijakan perusahaan. Kalau emang bisnis kita punya budget untuk ngirim sampel gratis, ya silakan. Tapi kalau saya sih biasanya, kalau emang ini buyer baru, ya buyer baru, kita bilang sampel gratis, tapi biaya pengiriman ditanggung oleh customer, oleh calon customer. Kecuali nanti kamu udah pernah beli, lalu nanti minta sampel tambahan, ya kita bisa ngirim secara gratis. Biasanya saya bilangnya begitu. Karena untuk ngefilter dia serius atau enggak, lalu juga, ya intinya itu sih, untuk ngefilter dia serius atau enggak, untuk willing to pay. Dan cara ini udah terbukti ya, mungkin banyak teman-teman di sini juga pernah ngirim sampel, dan sampelnya dibayar sama buyer. Ini terbukti bisa. Siapin barang sampelnya dalam bentuk apa ya? Kalau ekspor lele fillet ya dalam bentuk ya packaging sampel, nggak tahu saya kayak gimana. Jadi mungkin Mas Jonathan bisa coba cari tahu sendiri kalau ngirim sampel lele itu baiknya berapa gram, packagingnya seperti apa. Lalu dicantumkan juga nanti ke buyer, kalau nanti ada pengiriman besar, opsi packagingnya apa aja. Misalnya opsi packaging lele yang 1 kilo atau yang 5 kiloan dan seterusnya. Ya sebenarnya sih aku sih udah dapat si suppliernya kok. Oke. Untuk si lele filletnya teman dia masih ini sih MOQ-nya itu masih sedikit, masih Oke. di bawah 1 ton lah 300-an kilo lah 300 ribuan kilo. Ya. Jadi dia ya sebenarnya aku masih butuh nyari lagi sih lebih. Nah cuman gambaran aku sama si supplier itu
ntar waktu mau diekspor itu dalam bentuk di vakum sih, sama Oke, ntar dalam eh, plastik yang plastik yang biasa dilem itu yang di atasnya, jadi biar dia nggak masuk anginnya gitu. oke. Jadi better memang langsung dalam bentuk packaging itu aja kok ya. Ya Kalau boleh sih gitu aja, nggak apa-apa. Aman kok. Mhm. Oke. Oke, thank you kok. Oke, siap. Thank you, Mas Jonathan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni. Ada yang menghubungi gimana caranya mengetahui serius atau enggak. Sebenarnya gampang kalau mengetahui serius atau enggak, ya dia DP atau enggak gitu kan. Nah, sebenarnya cara pertamanya adalah ajak Zoom. Jadi karena ketika Zoom meeting atau ketika Google Meet atau video call lah, kita jadi tahu nih wajahnya buyer gimana, cara mereka respon gimana, lalu juga feedbacknya terhadap produk kita seperti apa. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira serius atau enggak. Nah, itu level pertama. Level kedua ya kalau dia PO, kita kasih invoice ya dia bayar, artinya dia serius. Gitu. Jadi sesederhana itu, atau kalau pembayaran kebanyakan LC ya kalau dia beneran nerbitin LC atas invoice yang kita kasih ya berarti serius. Oke, Bapak Ibu teman-teman, saya akan membuka kesempatan buat Bapak Ibu teman-teman untuk bisa akses data buyer ini ya. Jadi kami di Bida Export udah subscribe namanya Ten Data. Ini data perdagangan global seluruh dunia. Jadi ini produk apa aja bisa dapat di sini di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Ya, jadi bisa di Uni Eropa, Meksiko, Costa Rica. Jadi kita bisa cari kompetitor-kompetitor kita, ekspornya kemana, buyer-buyer potensialnya siapa. Nah, tapi ini saya akan buka di grup coaching, karena data buyer kalau tanpa strategi, kita nggak bisa eksekusinya juga. Nah, jadi ini saya buka untuk 10 perusahaan ya. Ini ada banyak yang pernah join ya, ada Kofi, Diana, tadi Bu Nana juga pernah ikut. Jadi kita akan adakan selanjutnya di 14 Maret 2026. Jadi ini hari Sabtu, Sabtu pagi jam 10, grup coaching. Jadi saya akan demokan data buyer di produk masing-masing ya. Jadi nanti bersepuluh ya kita cari bareng-bareng produk data buyernya, data kompetitornya, dan strateginya supaya bisa langsung closing di tahun ini. Ya, tadi Kak Vero juga pernah ikut grup coaching, saya lupa kapan, tapi pernah tahun lalu mungkin. Jadi nanti akan ada strategi-strateginya gimana, saya kasih data buyer juga secara real, jadi pakai real data. Sabtu 14 Maret 2026 jam 10 sampai jam 11 Indonesia Barat, kita online via Zoom. Oke, jadi yang didapat apa? Pertama, data list buyer valid ya. Jadi ini kita subscribe, value-nya 80 juta. Jadi akan saya share langsung data buyer-nya. Ini ada pertanyaan, data ini berbayar atau free? Berbayar ya, nih 80 juta value-nya. Boleh dicek aja langsung ke website tendata.com. Ini nggak one-on-one, tapi bersepuluh doang ya, limit bersepuluh, supaya bisa tetap pertama koneksi dan network. Karena ini kan kalau di Q&A gini kan kita nggak networking nih sebenarnya, tapi kalau di grup coaching kita networking, jadi supaya bisa saling kenal satu sama lain. Lalu nanti dapat konsultasi dan live demo, jadi saya akan kasih input lah dan strategi-strategi apa yang kira-kira yang bisa dipraktekkan untuk akuisisi buyer-buyer yang kita temukan di data tersebut. Ya. Lalu ini cuma 10 orang, jadi bukan sesi massal seperti ini, 40 orang, tapi bersepuluh aja. Jadi sesama eksportir serius. Lalu pasti dapat bayar, kalau nggak dapat bayar kita balikin uangnya, kalau emang nggak ada di data dan seterusnya. Jadi total benefitnya 120 juta. Oke, ini cocok untuk mereka yang udah punya produk ya. Jadi kalau yang masih belum punya produk, lalu belum punya perusahaan, ya bisa dirintis dulu. Jadi udah punya produk tapi mungkin masih bingung cari buyer, atau udah pernah ekspor tapi pengen buyer baru lebih banyak juga silahkan. Atau eksportir aktif yang ingin strategi baru dan memang merasa butuh pendampingan. Ya, ini nggak cocok buat teman-teman yang baru mulai, baru join gitu ya. Mungkin nanti dulu, karena kita adakan ini setiap bulan, atau belum punya produk ekspor, belum punya legalitas, atau nggak komitmen dan fokus bangun bisnis ekspor, kurang cocok programnya. Oke, jadi saya ulang nih 14 Maret 2026 sebelum Lebaran ya, mungkin lagi mudik dan seterusnya, harusnya banyak yang kosong karena udah menjelang libur Lebaran, jam 10 sampai jam 11, hanya 10 orang, hanya 10 orang. Jadi, dan kalau nggak dapat bayar nanti akan kami kembalikan uangnya, jadi ini live group coaching, bukan Q&A ya. Ini harga aslinya, saya akan mungkin launching ini di tengah tahun udah harga segini, tapi sekarang khusus buat yang ikut live Q&A ini
khusus untuk 10 orang segini. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa langsung scan atau ke link ini ya. Nanti akan di-share juga di grup WhatsApp. Oke. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman, terima kasih banyak untuk kesempatannya live Q&A ini. Senang sekali bisa dengar pertanyaan dan antusiasme dari teman-teman semua. Yang mau grup coaching 10 orang, silahkan saya tunggu 14 Maret kita cari buyer bareng-bareng supaya bisa closing segera di tahun ini. Kalau belum punya NIB atau belum punya belum punya legalitas, tapi secara produk sebenarnya udah siap, ya silahkan, gitu, nggak apa-apa, untuk bisa apply aja. Lalu untuk data data hanya saat di Zoom ya, tapi data data akan saya share juga untuk mereka yang partnership. Nah, partnership nanti akan dijelaskan di grup coaching, jadi itu one on one dengan saya. Tapi kalau ini hanya di Zoom datanya, jadi nanti bisa silakan langsung di screenshot aja, atau nanti bisa di share data bayarnya nanti setelah grup coaching di grup WhatsApp terpisah, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat malam, selamat bekerja kembali besok lancar-lancar. Ditunggu closing ekspornya buat teman-teman semua. Ya, buat yang closing ekspor laporan ke saya supaya dapat cashback 100%. Ya. Kak Vero baru kemarin saya transfer semua, ya. Jadi kita kasih apresiasi buat teman-teman yang benar-benar eksekusi. Kalau kita udah kasih strategi, kita kasih ilmu, kalau dieksekusi benar penjualan kita balikin uangnya, gitu ya. Jadi lapor. Kalau closing ekspor karena banyak yang diem-diem nih ya. Ya nggak apa-apa sih kalau diem-diem. Tapi kalau closing ekspor ya harapannya bisa lapor supaya kami tahu ternyata strateginya benar-benar bisa dipraktekin gitu ya, dan juga kami akan kasih apresiasi, kita balikin semua uang teman-teman yang udah dipakai gitu untuk belajar di media ekspor. Oke, terima kasih semuanya, selamat malam, selamat istirahat, sukses untuk kita semua, nanti saya kabarin live Zoom Q&A berikutnya ya. Terima kasih semua, selamat malam.